Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sulastria Yunisi, NIM 1054211041118. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemasangan selang nasogastrik. Nah, ada pula indikasi dari teknik ini, yaitu pasien yang datang dengan keluhan seperti pasien tidak dapat menelan karena berbagai sebab, kemudian terjadinya perdarahan di bagian saluran cerna atas untuk bilas lambung atau mengeluarkan cairan lambung, kemudian pasien dengan ileus obstruktif atau ileus paralitik, dan pankreatitis akut untuk dekompresi atau menyalurkan cairan lambung keluar. Nah, selanjutnya ada pula kontraindikasi dari pemeriksaan ini, yaitu apabila pasien tidak dapat kooperatif. Nah, selanjutnya kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan, di mana alat dan bahannya yaitu selang nasogastrik, kemudian spoid 10 cc, lalu stetoskop, dan jeli silokain. Nah, selanjutnya sebelum melakukan pemeriksaan, kita lakukan inform consent terlebih dahulu kepada pasien, atau keluarga pasien. Nah, di sini kita jelaskan prosedur pemasangan selang nasogastrik, kemudian kita jelaskan juga tujuan dari pemasangan ini, di mana tujuannya itu bertujuan untuk membantu pasien atau membantu pemberian makanan untuk pasien yang tidak dapat mengkonsumsi makanan atau obat melalui mulut. Nah, kemudian kita berikan juga jaminan kerahasiaan kepada pasien, dan kita juga berikan seperti jaminan keamanan dari pemasangan ini, dan kita juga jelaskan kepada pasien tentang hak-hak pasien dalam pasien atau keluarga pasien untuk melakukan pemasangan selang nasogastrik ini. Nah, selanjutnya setelah pasien menyetujui pemasangan selang nasogastrik ini, kita lakukan cuci tangan rutin terlebih dahulu. Setelah itu kita gunakan handscoon, dan kita lanjutkan ke prosedur tindakan. Nah, selanjutnya prosedur tindakan yang pertama adalah pasien dalam posisi terlentang atau posisi ke kiri atau ke kanan dengan posisi kepala agak ditekuk ke depan. Kemudian kita lakukan perkiraan atau perhitungan batas lambung dari hidung ke telinga, lalu dari telinga ke persussus lipoideus. Nah, setelah itu kita siapkan selang nasogastrik. Setelah itu kita olesi ujungnya menggunakan jeli silokain. Setelah itu selang dimasukkan melalui hidung pasien, lalu setelah selang masuk ke orofaring pasien, pasien kemudian diminta untuk menelan sambil kita dorong selang tersebut ke bawah. Kemudian apabila ada hambatan, maka jangan dipaksa didorong selangnya agar tidak terjadi perdarahan pada pasien. Nah, kemudian pada saat selang mencapai lambung dan cairan lambung terdapat sangat banyak, maka cairan lambung akan naik atau keluar dari selang tersebut. Nah, kemudian jika cairan pada lambung tidak ada yang keluar atau tidak ada yang naik dari selang tersebut, maka kita lakukan pengujian apakah selang tersebut setelah sampai ke lambung dengan cara memasukkan udara menggunakan spoid 10 cc tersebut. Nah, setelah itu kita letakkan stetoskop di sekitar abdomen, yaitu pada perut kiri atas atau sedikit agak ke epigastrium. Nah, setelah itu spoid 10 cc tersebut kita tekan dengan cepat, kemudian sambil kita dengarkan auskultasi melalui stetoskop tersebut, mendengarkan apakah ada suara bubble atau suara gelembung yang menandakan bahwa pipa tersebut sudah sampai pada gaster atau lambung pasien. Nah, setelah itu kita lakukan fiksasi agar
selang pemasangan tidak bergeser. Nah, di sini kita dapat memperhatikan beberapa hal, yaitu pada pemeriksaan ini atau pemasangan selang nasogastrik dapat mengalami kesulitan apabila pada pasien terjadi erosi esofagus atau lambung pada pasien. Nah, setelah pemeriksaan selesai, kita bersihkan meja pemeriksaan, kemudian kita lepaskan handscoon, lalu dibuang ke tempat sampah medis, lalu kita lakukan cuci tangan rutin, dan pemeriksaan sudah selesai. Nah, baik pemeriksaan atau pemasangan teknik selang nasogastrik sudah selesai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.